Di Indramayu, Jawa Barat, kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indramayu dan BEMS Kabupaten Indramayu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Indramayu. Para demonstran yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi pun tak terhindarkan dengan membuat suasana memanas. Kericuan mereda setelah ketua dewan dan wakil anggota dewan menemui ratusan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat seperti efisiensi anggaran pendidikan. Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas juga turut berunjuk rasa dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Selain membawa poster-poster, mahasiswa juga membentangkan spanduk serta berorasi sepanjang jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk MBG juga berdampak di berbagai bidang termasuk kemajuan pendidikan. Mahasiswa menuntut pengembalian APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Bagi mahasiswa, Indonesia gelap sebagai simbol matinya nurani penguasa yang menghiraukan tuntutan rakyat. Kami melakukan pembacaan itu berdasarkan satu poin tuntutan utama, yakni pendidikan kami atau kesehatan bagi masyarakat luas itu dipangkas hanya karena MBG. MBG yang masih belum merata sampai hari ini, begitu. Itu kira-kira. Makna dari masa ini dari mana aja? Kalau masa yang dari kami dari UIN, kemudian tergabung juga dari FBD, kemudian dari banyak aliansi. Sementara itu dalam aksinya, mahasiswa juga sempat berorasi di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum akhirnya long march ke titik 0 km. Dari Yogyakarta dan Indramayu, tim liputan Ayus melaporkan. Tembak, Bang! Penggerebekan rumah pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur lewat pintu belakang. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi sempat melepas tembakan sebelum pelaku berhasil ditangkap. Dia pun langsung ditangkap polisi dan digiring kembali ke rumahnya. Polisi pun sempat menggeledah rumah pelaku untuk menemukan barang bukti. Saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat membantah telah mencuri uang. Demi Allah! Dede! Uang! Ya nggak siapa man? Kita saya demi Allah. Benar, kapan man? Biar abang nak ngapa? Aku ya lah. Oke ya. Pegang omongan kia. Pegang omongan kia. Pegang kok. Oke. Siap. Siap. Kita dibuat apa lah? Oke. Pelaku langsung digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk diperiksa. Hasilnya, pelaku kedapatan mencuri di rumah tetangganya. Pelaku mencuri 2 buah celengan berisi uang tunai jutaan rupiah dan tabung gas. Tabung gas ini dijual seharga Rp100.000. Kalau pengakuan tersangka, sebagian uangnya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti beras sama susu. Terus digunakan untuk membeli sabu. Kemudian masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 juta yang sudah kami amankan dan dijadikan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku juga adalah seorang residivis. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial.
Bersama saya Rosalin Cio, pemirsa, sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya adalah 2 pelajar SMP di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat perkelahian hingga salah satunya terjatuh. Sementara itu pemirsa, di Bandung seorang Pak Oga jadi korban pembacokan sejumlah orang tak dikenal. Dua pelajar SMP di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terekam kamera berkelahi di depan rumah warga. Keduanya adu jotos hingga satu diantaranya terjatuh. Mirisnya, teman-teman pelaku hanya menonton perkelahian tersebut. Pihak sekolah kemudian memanggil para pelaku perkelahian dan dibawa ke Polres Lubuk Linggau untuk diberikan pembinaan. Usai dibina, para pelaku kemudian diminta bermaaf-maafan dan diminta tidak ulangi perbuatan mereka. Seorang tukang parkir, Pak Oga, menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dalam rekaman CCTV, tampak pelaku yang berjumlah 4 orang dan berkendara motor membacok korban hingga korban terjatuh. Beberapa warga kemudian berusaha menyelamatkan korban, sementara pelaku melarikan diri. Polisi kini tengah lakukan penyelidikan. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mencuri sebuah toko kelontong di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sebelum masuk ke toko, pelaku merusak kamera CCTV dan gembok toko. Pelaku kemudian mencuri uang tunai hingga jutaan rupiah di laci kasir. Aparat Polsek Panakukang kemudian menangkap pelaku saat sedang tidur di rumah mertuanya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian di toko dan mengambil uang sebanyak 3 juta rupiah yang telah habis dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang emak-emak pengemudi mobil menabrak sejumlah sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Meski tak ada korban, namun sedikitnya 4 sepeda motor dan sebuah mesin kompresor bengkel ban rusak. Sebuah mobil menabrak 4 sepeda motor yang terparkir di bahu jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis sore. Tak hanya menabrak sepeda motor, mobil ini juga menabrak kompresor sebuah bengkel tambal ban. Sebelumnya, mobil ini melaju dari jalan Joglo Raya ke arah Tangerang. Mobil tiba-tiba hilang kendali dan naik ke atas trotoar hingga menabrak sepeda motor. Diduga pengemudi mengantuk dalam mengendarai mobil. Setelah terjadi laka out control dengan nomor mobil B1635HKF, lanjut 4 motor ditabrak, yang 1 mesin bengkel. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga yang jadi bandar sabu di Lampung. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan gram sabu dan 50 butir ekstasi. Mantap. Saksi ya kamu ya, kamu saksinya ya. Terserah kamu. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menggerebek kediaman seorang ibu rumah tangga berinisial YW di kawasan Bumi Waras. Saat ditangkap, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Namun pelaku YW sempat membantah kepemilikan ratusan gram sabu dan 90 butir pil ekstasi adalah miliknya. Pelaku mengaku narkoba tersebut adalah milik temannya yang berinisial NA. Ibu ini sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, ya. Beliau bersama rekannya yang sementara masih DPO inisial NA, beliau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, ya, seberat 150 gram dan 90 butir ekstasi kami dapatkan di rumah tersangka. Untuk modus peredarannya gimana? Instagram atau manual? Untuk modusnya tetap seperti manual. Polisi kini memburu NA dan kasus ini masih dalam tahap pengembangan. Saat ini,
Pelaku dan barang bukti berupa 150 gram sabu dan 90 butir bir ekstasi telah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM terancam hukuman 5 hingga 20 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkoba. Pasalnya setelah 3 kali masuk jeruji, ia lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Inilah video penangkapan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris ditangkap penyidik narkoba dari Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Usai menjalani pemeriksaan intensif, pelantun lagu Sakura ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah keempat kalinya Faris RM berurusan dengan hukum karena kasus narkoba, yaitu tahun 2007, 2011, dan 2015. Untuk barang bukti yang kita sita sementara yaitu jumlah sabu 0,89 gram dan barang bukti ganja dengan jumlah 7,4 gram. Untuk modus operandinya, tersangka ADK dalam kasus ini adalah sebagai suruhan dari tersangka FRM untuk membeli narkotika jenis sabu dan ganja yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Dan pelaku ADK tersebut dalam setiap pembelian barang bukti tersebut disuruh oleh tersangka FRM mendapat upah sebesar 100 sampai 200 ribu rupiah. Sementara itu, Faris RM meminta maaf pada anak dan istrinya atas peristiwa yang menimpanya. Ia juga memohon doa agar kasus ini berjalan lancar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf pada keluarga, pada istri dan anak-anak saya, dan juga pada rekan-rekan terkait pekerjaan profesi saya atas kejadian ini yang mana tidak diharapkan. Oleh karenanya saya ingin mohon doa teman-teman semua, doa keluarga, dan doa agar proses hukum atas pelanggaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan. Faris RM dalam kasus ini telah terlibat penyalahgunaan narkoba sebanyak 4 kali. Ia dikenakan pasal 111 ayat 1 dan 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara 5-20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembunuh dan pemutilasi seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diringkus polisi di kediamannya. Pelaku sebelumnya buron selama sepekan. Tim Sergap Satreskrim Polres Jombang menangkap Eko Fitrianto di rumahnya di Desa Plosor Genang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sepekan buron, Eko ditangkap saat sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Pria 38 tahun itu tega membunuh dan memutilasi Agus Soleh, warga Desa Jatirejo, Kecamatan Dewak, Kabupaten Jombang. Eko merupakan tersangka utama kasus pembunuhan mutilasi korban. Sebelumnya tersangka dan korban sempat berkelahi dalam kondisi mabuk hingga korban tak sadarkan diri. Lalu tersangka pulang mengambil alat pemotong kayu dan memutilasi korban. Usai membunuh, tersangka membawa kabur motor dan ponsel korban. Pelaku tega membunuh korban karena sakit hati. Sakit hati karena pada saat cekcok itu ada ucapan-ucapan korban ini yang membuat pelaku marah. Sehingga tidak terkendali, sudah dikendalikan oleh minuman beralkohol, dan pelaku pun melakukan hal tersebut. Sepekan sebelumnya, warga desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Jombang ditemukan kepala seorang pria di pinggir sungai. Sementara warga desa Dukuh Arum, Kecamatan Megaluh ditemukan jasad pria tanpa kepala dalam kondisi tertelungkup. Setelah dilakukan investigasi,
Kepala dan jasad merupakan satu kesatuan, yakni pria bernama Agus Soleh yang sebelumnya hilang beberapa hari. Pelaku dan korban rupanya masih rekan kerja, di mana keduanya bekerja di percetakan. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus penangkapan pelaku mutilasi di Jombang, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Margono Suhendra. Baik Pak Kasat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Iya, pagi. Terima kasih, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pak Kasat, boleh dikonfirmasi kembali, Pak, sebetulnya kronologi yang terjadi seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kronologi awal, memang korban ini mengajak pelaku sama-sama menikmati minuman beralkohol. Namun berjalannya waktu, adanya percakapan dimulai dengan perkelahian, yang mana dari pelaku ini juga melakukan pemukulan di bagian belakang kepala yang mengakibatkan dari hasil otopsi ada pendarahan. Nah, pada saat itu korban itu tidak bergerak dari TKP sehingga motif pelaku untuk menghilangkan jejak itu dengan cara mengambil pisau di rumah. Jadi pelaku ini sempat kembali ke rumah mengambil pisau dan juga melakukan tindakan pemotongan kepalanya dekat dengan TKP perkelahian. Baik, Pak Kasat, berarti antara pelaku dan juga korban ini sebetulnya tidak saling mengenal dan kemudian terpicu oleh perkelahian yang terjadi di tempat, begitu Pak? Untuk pelaku dan korban ini sebenarnya teman lama, sudah kenal, dan memang tindakan yang diambil oleh pelaku ini mengingat dia ingin menghilangkan jejak, sehingga pada saat pemukulan itu yang mengakibatkan korban tidak sadar, pelaku mengambil pisau ini harapannya untuk tidak ada jejak yang ditinggalkan. Namun alhamdulillah kami menemukan semua bukti-bukti, kami melakukan penyelidikan lebih dalam dan berhasil mengungkap kejadian tersebut. Baik, tapi kemudian terkait aksi pemukulan pertama kali dilakukan, sebetulnya pemicu perkelahiannya seperti apa, Pak? Pemicunya karena ada ucapan yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh pelaku, sehingga saat itu juga pelaku dan korban berkelahi. Berkelahi ini yang mana korban ini dipukul oleh pelaku di bagian belakang kepala, yang saat itu juga langsung jatuh dan tidak bergerak. Nah, itu sesuai dengan hasil otopsi bahwa ada pendarahan di belakang kepala. Baik. Baik, kemudian apakah ada saksi mata, Pak, dan keterangannya seperti apa ketika melihat insiden tersebut terjadi? Untuk saksi mata yang ada di TKP tidak ada, Mbak, karena memang kejadiannya hanya korban dan pelaku, tetapi kami melakukan pendalaman dari hasil identifikasi, kami datangi keluarga, kami melakukan keterangan-keterangan sehingga kami dapat mengungkap peristiwa. Baik, kemudian Pak Kasat, apakah pelaku kemudian melakukan aksi pembunuhan ini seorang diri ataukah dibantu, dan kemudian pasal hukum yang akan menjerat nantinya akan seperti apa, Pak? Baik, Mbak, jadi memang kejadian tersebut sendiri dilakukan oleh pelaku, yang mana memang pelaku pun tinggal tidak jauh dari TKP, dan pelaku kami jerat dengan pasal 340 KUHP, 339, 338, ancaman hukuman mati atau paling lama 20 tahun. Baik, berarti pembunuhan berencana ya Pak Kasat ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kasat atas informasinya. Semoga sehat selalu Pak selama bertugas kembali. Terima kasih Pak Margono telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Dan pemirsa, seorang pelajar di SMK Kabupaten Bandung Barat tewas saat pertunjukan seni di sekolahnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.